Pagi itu, kabut masih melayang rendah di sepanjang jalan berbatu yang menurun ke arah lembah. Mobil tua berwarna krem milik Raffi melaju perlahan, sesekali berderak kecil saat melewati beta-beta besar yang tersembunyi di balik tanah merah basah. Ayla duduk di sebelahnya, memegang tangan Bima yang tertidur lelap di bangku belakang. Di samping Bima, Butati sesekali mengusap pundaknya yang pegal. Matanya tak henti memandangi pepohonan yang merapat, seolah menyambut mereka masuk ke dalam dunia lain. Ini sudah masuk jalan cemara, gumam Raffi, memandangi papan kayu pudar. Di pinggir jalan, rumah itu berada di ujung jalan, nyaris menyatu dengan dinding hutan kecil yang menjulang di belakangnya. Dari kejauhan, tampak seperti bangunan tua, peninggalan masa lampau beratap genteng lengkung, berdinding tebal, dengan jendela besar yang berjajar, namun tampak seperti tak pernah dibuka. Di depannya tumbuh sebatang pohon cemara yang sangat tinggi, lebih tinggi dari atap rumah. Rantingnya menjuntai diam seperti menyimpan rahasia. Luas juga ya, kata Ayla perlahan, meski nada suaranya tak sepenuhnya lega. Raffi turun lebih dulu, membuka pagar besi yang sudah berkarat. Ketika roda mobil melewati tanah pekarangan, suara kerikil dan akar-akaran terdengar jelas, seolah mengingatkan bahwa tak banyak yang datang ke tempat ini. Begitu mereka masuk ke dalam rumah, suara mereka teredam. Udara di dalam rumah itu berbeda, tidak hanya dingin, tapi juga seperti melekat. Bau lembab bercampur dengan kayu tua menyelimuti ruangan. Meski matahari pagi masuk dari sela-sela kaca jendela tinggi, ruangan utama luas dengan lantai kayu yang berderit lembut. Setiap kali dipijak, di sudut ada perapian yang sudah lama tidak cek. Sebuah lukisan buram tergantung miring, di atasnya pemandangan gunung, atau mungkin awan gelap di langit senja. Tak bisa dipastikan, seperti rama-rama di film lama, kata Butati setengah bergumam sambil meletakkan tasnya di sofa berdebu. Bima bangun dari tidur dan langsung berjalan ke jendela, memandang keluar ke halaman belakang. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menatap pohon-pohon rindang di belakang rumah dengan pandangan kosong. Kita rapikan dulu perlahan ya, kata Raffi tersenyum pada Ayla. Hari itu mereka mulai mengatur barang. Ayla membersihkan dapur, Butati membereskan pakaian, dan Raffi memeriksa atap serta kabel-kabel. Rumah itu menyimpan banyak suara, kayu yang memuai, jendela tua yang berderak, daun-daun yang menyentuh genteng, tapi tidak ada yang mencurigakan. Hanya terlalu senyap. Malamnya, saat mereka makan malam bersama di ruang makan yang hanya diterangi lampu gantung redup, tak ada yang bicara tentang perasaan aneh itu. Tapi Ayla memandang lama ke arah jendela yang tertutup tirai tipis. Ia merasa seperti ada seseorang berdiri di luar, menonton mereka dari balik gelapnya pohon-pohon. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka tiba, angin bertiup pelan lewat sela-sela kisi-cat, membawa serta suara halus yang terdengar seperti bisikan kecil. Sudah 3 hari mereka tinggal di rumah itu, dan meski cuaca di luar mulai menghangat, udara di dalam rumah tetap dingin. Ayla setiap pagi membuka semua jendela besar yang menghadap ke taman depan dan samping rumah, berharap sinar matahari dan angin pagi bisa mengusir bau lembab yang melekat di dinding dan perabot lama. Namun, meskipun tirai bergoyang perlahan, udara di dalam tetap terasa berat. Bukan hanya dingin, tapi seakan-akan sesuatu menyelimutinya dari dalam. Seperti ruangan itu sendiri tidak mengizinkan kehangatan tinggal terlalu lama. Pagi itu, Ayla mencoba membuka jendela ruang tamu yang besar yang kacanya sudah buram karena debu tipis dan waktu. Saat engselnya berderit dan terbuka, angin dari luar seharusnya menerpa masuk, tapi hanya menyentuh permukaan. Di dalam, daun-daun kering tetap diam di lantai, tidak bergerak sedikit pun. Anginnya kayak nyangkut, gumamnya heran. Butati yang sedang menyapu di dekat tangga juga mengeluh tentang udara kayak nggak berputar, kayak sumpek tapi dingin. Aneh ya, Raffi seperti biasa berusaha menenangkan. Ia menyebutkan soal ventilasi tua dan struktur rumah lama, tapi bahkan dia mulai memperhatikan satu hal kecil yang tak bisa dijelaskan. Setiap kali ia masuk ke kamar belakang, ia merasa sedikit sesak, seperti sedang berada di ruang bawah tanah yang tertutup rapat. Padahal kamarnya luas, jendelanya terbuka. Sementara itu,
Bima makin pendiam. Ia tidak banyak bicara, hanya sering duduk dekat jendela yang menghadap ke pohon cemara besar di halaman samping. Kadang, Ayla memergokinya sedang mengangkat tangan kecilnya, seolah melambai pada sesuatu di luar sana. Tapi saat ditanya, Bima selalu menjawab, "Enggak apa-apa." Di malam hari, suara-suara kayu yang mengembang makin sering terdengar. Tapi berbeda dari malam pertama kali ini. Suara itu datang dari titik yang sama. Sudut langit-langit ruang makan. Tepat di atas lampu gantung kuno. Seperti ada kantong udara yang berdesah pelan. Setiap kali semua sudah diam. Malam ketiga, Ayla duduk sendiri di dapur sambil minum teh. Semua sudah tidur. Angin dari jendela belakang terasa hangat. Tapi hanya di kulit, tidak ada yang bergerak di ruang itu. Bahkan uap dari cangkir tehnya pun melayang dengan sangat lambat, terlalu lambat. Ia merasakan detakan jantungnya melambat. Waktu seperti tertahan. Lalu ia mencium sesuatu. Sangat samar, seperti bau bunga melati yang sudah melewati masa segarnya. Bukan bau yang menyenangkan, tapi juga bukan busuk. Ia tidak tahu dari mana datangnya. Sebelum ia berdiri, cangkirnya bergetar sedikit di meja kayu. Hanya sedikit, seperti seseorang yang duduk di seberang meja dan menghela napas. Pekan pertama di rumah Jalan Cemara hampir tak diisi interaksi apapun dari lingkungan sekitar. Rumah-rumah di sepanjang jalan itu memang terlihat rapi dan terawat. Beberapa memiliki taman bunga kecil, sebagian lainnya menjemur. Cucian dan anak-anak kadang terdengar bermain di kejauhan. Namun, tak satu pun tetangga benar-benar datang menyapa. Suatu pagi, Ayla membawa sekeranjang roti dan buah yang baru ia beli dari pasar. Ia berjalan ke rumah sebelah, berniat berkenalan. Sekaras, rumah itu bercat putih pucat, dengan pagar besi yang berderit ringan saat disentuh. Ia melihat seorang ibu separuh baya dari balik jendela. Tapi begitu Ayla melambaikan tangan, tirai langsung tertutup. Ayla berdiri sebentar, lalu perlahan mundur dan kembali ke rumah. Ia tak merasa marah, hanya ada rasa ganjil di dadanya, seolah langkahnya semakin berat ketika mendekati rumah itu dan menjadi ringan kembali saat menjauh. Keesokan harinya, Raffi mencoba berbicara dengan pria tua yang sedang menyiram bunga di halaman rumah, dua rumah dari mereka. Lelaki itu hanya menjawab pendek, sopan, tapi hambar, dan segera pamit masuk ke dalam tanpa memberi kesempatan percakapan lebih lanjut. Kayak mereka nggak mau terlalu dekat, gumam Raffi malam itu. Bu Tati hanya mengangguk, atau nggak berani. Itu menggantung, tak dibahas lebih lanjut, tapi menyusup perlahan seperti kabut tipis yang masuk dari sela pintu. Suatu sore, Ayla berdiri di beranda, memandangi sekeliling sambil menyesap teh hangat. Ia melihat seorang anak perempuan berdiri di depan rumah paling ujung, memegang boneka. Si gadis kecil menatap ke arah rumah mereka, tidak bergerak. Saat Ayla tersenyum, anak itu berbalik cepat dan menghilang ke balik pintu rumahnya. Ketika malam tiba dan semua lampu rumah tetangga satu persatu padam, Ayla menyadari sesuatu. Dari semua rumah di sepanjang Jalan Cemara, hanya rumah mereka yang jendelanya tetap terbuka. Rumah-rumah lain menutup rapat tirai digantung tebal, lampu depan dimatikan lebih cepat. Seperti mereka tahu sesuatu yang keluarga Ayla belum tahu. Dan di luar jendela kamar tidur Ayla, angin berhenti. Malam seperti menggantung tanpa bunyi, tanpa gerak. Tapi di balik ketenangan itu, ia bisa merasakan satu hal. Mereka sedang diperhatikan. Hampir setiap malam, ketika rumah mulai sunyi dan lampu lampion dimatikan, Ayla terjaga lebih lama dari yang lain. Ia duduk di ranjang, menyandarkan tubuh ke kepala tempat tidur, sambil memandangi langit-langit kamar. Di luar, suara jangkrik dan desir angin sesekali terdengar samar. Namun di dalam kamar Henning terlalu hening. Hanya ada suara napas Raffi yang teratur, dan sesekali dengusan kecil Bima dari kamar sebelah. Lalu malam keempat, sesuatu berubah. Awalnya Ayla mengira itu suara tikus, ketukan pelan, seperti kuku-kuku kecil memijak kayu dengan ragu. Tapi terlalu jelas, terlalu manusiawi. Tok. Langkah itu berasal dari atas, tepat di atas tempat tidur mereka. Bukan hanya satu atau dua langkah, tapi serangkaian langkah pelan yang berpindah, berjalan sepanjang batas langit-langit.
Ayla menahan napas. Ia menoleh ke arah Raffi, tapi suaminya masih tertidur pulas. Ia menggenggam lengan Raffi perlahan, ragu, ingin membangunkannya. Langkah itu berhenti, tepat di atas mereka. Tak ada suara lain, tapi ada rasa-rasa ditekan, seperti tubuhnya ditindih udara yang tak terlihat. Pandangannya tetap tertuju ke langit-langit, dan saat matanya mulai terbiasa dengan gelap, ia merasa melihat sesuatu. Sebuah bayangan samar di antara pantulan cahaya dari lampu taman luar yang masuk lewat celah jendela. Bayangan itu bergerak, bukan benda, bukan cahaya, tapi sesuatu yang berjalan halus, nyaris tak kentara, seperti ada seseorang merangkak perlahan di balik papan kayu, mengikuti gerak napas Ayla, seirama dengan detak jantungnya yang kini semakin keras terdengar di telinga sendiri. Pagi harinya, Ayla mengecek ke atas, tapi rumah itu tak punya loteng. Tidak ada akses, atapnya langsung, hanya ada langit-langit tinggi dengan lubang ventilasi kecil. Suaranya dari atas sini, katanya sambil menunjuk ke titik yang semalam membuatnya nyaris tak bisa tidur. Raffi berdiri memeriksa, mengetuk pelan, kayu langit-langit, paling, hewan kecil, kayu tua, kan banyak celah. Ayla mengangguk pelan, meski pikirannya belum bisa tenang, sebab ia yakin, apapun itu semalam, bukanlah hewan kecil, karena langkahnya terasa sadar, dan ia masih bisa membayangkan bagaimana suara itu berhenti tepat di atas dadanya. Hari-hari berlalu, dan Bima, anak semata wayang Ayla dan Raffi yang biasanya ceria, mulai berubah. Ia tak banyak bicara, lebih senang bermain sendiri. Seringkali di sudut ruang keluarga yang agak remang, dekat rak buku tua dan kursi goyang yang sudah lama tak dipakai. Ayla awalnya tak curiga. Anak-anak memang suka bermain imajinasi, tapi sore, saat ia masuk ke ruang itu, membawa cemilan, ia mendengar Bima berbicara pelan. "Jangan duduk di situ, nanti mama lihat." Ayla berdiri diam di ambang pintu, tak ingin mengagetkan anaknya. Bima duduk menghadap dinding, tangannya bergerak-gerak, seolah sedang memberi isyarat. Matanya fokus ke satu titik di lantai kosong. "Bima," panggil Ayla. Anak itu menoleh, tersenyum tipis. "Aku lagi main sama Lia." Ayla terdiam sejenak. "Lia siapa sayang?" Bima menunjuk sudut ruangan. "Teman Bima. Dia tinggal di sini juga. Tapi dia nggak suka lampu." "Kenapa nggak suka lampu?" katanya bikin matanya perih. Ayla mencoba tersenyum, meski ada sesuatu dalam kata-kata Bima yang membuat punggungnya terasa dingin. Malamnya, saat Ayla dan Raffi membicarakan hal itu, Raffi hanya tertawa kecil. Hayalan anak kecil. "Dulu, aku juga punya teman imajiner waktu kecil. Namanya Ujang. Suka tinggal di lemari." Tapi Ayla tidak tertawa. Ia ingat ekspresi Bima saat tadi berbicara, terlalu tenang, terlalu nyata. Beberapa hari kemudian, Ayla mulai memperhatikan hal lain. Setiap sore menjelang maghrib, lampu ruang keluarga itu berkedip sesaat, padahal kabel-kabel baru saja dicek. Dan selalu, Bima akan duduk di kursi yang sama, menghadap sudut ruangan, bicara tanpa suara yang jelas. Suatu malam, Ayla sengaja mematikan semua lampu rumah lebih awal. Pura-pura mati listrik. Ia ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dari dapur, ia mengintip ke ruang keluarga. Ruangan itu gelap, hanya diterangi sedikit cahaya dari bulan yang temaram di luar jendela. Dan di sana, Bima duduk sendiri lagi, menghadap sudut. Lalu Ayla melihat sesuatu, bayangan, sangat tipis, hampir tak terlihat, seperti siluet kecil seorang anak perempuan, berdiri membelakangi Bima. Rambutnya panjang, menjuntai ke depan. "Tak bergerak," tak bersuara. Ayla memanggil Bima dengan nada sedikit lebih tinggi dari biasanya. Bayangan itu menghilang dalam sekejap. Bima menoleh dan tersenyum. "Lia udah pergi. Dia tahu mama gak suka dia." Ayla tak menjawab, hanya berdiri diam, jari-jarinya mencengkram meja, dan dalam hati ia tahu, itu bukan teman biasa. Bau itu pertama kali muncul di ruang tamu, samar dan cepat hilang, seperti hanya angin yang membawa sekilas. Ayla sedang menyiram tanaman di dekat jendela, ketika ia menghirupnya seperti wangi bunga melati yang terlalu matang.
bercampur dengan sesuatu yang lembab dan busuk. Ia menoleh ke sekeliling, mencoba mencari sumbernya. Karpet, tirai, pot bunga, tapi tak ada yang tampak mencurigakan. Saat ia hirup lagi, bau itu sudah hilang. Besoknya, aroma itu datang lagi. Kali ini di lorong menuju kamar belakang. Lapis seperti bunga yang dibenamkan dalam tanah basah selama berminggu-minggu. Ayla menutup hidungnya dan membuka semua jendela. Tapi seperti sebelumnya, baunya hilang sebelum bisa dilacak. Raffi mencium baunya juga. Malam itu, ia baru pulang dari kantor dan mengganti pakaian di kamar, lalu mendadak keluar, mengernyit. Ada yang nyimpen bunga bangka ya? Ayla hanya bisa mengangguk kecil. Ia tak tahu harus menjelaskan dari mana datangnya. Mereka mulai menyisir seluruh rumah, kamar mandi, gudang kecil di dekat dapur, bahkan mencoba membuka ruang bawah tangga yang sudah lama tak dibuka. Tapi rumah itu bersih, terlalu bersih, malah tak ada sarang tikus, tak ada bunga, tak ada sisa apapun yang bisa menjelaskan. Bau itu yang paling membuat Ayla gelisah. Baunya datang dan pergi dengan sangat tiba-tiba. Kadang ia muncul hanya beberapa detik sebelum azan maghrib. Kadang saat dini hari, Ayla terbangun dan mendapati aroma itu menggantung di udara kamar. Tepat sebelum menghilang saat ia menyalakan lampu, ibu mertua mereka, Bu Tati, juga merasakannya. Ia yang sudah terbiasa dengan bau dapur minyak goreng atau kayu tua, suatu malam berkata pelan, "Ini bukan bau rumah lama, Le. Ini bau yang numpang." Bima, yang semakin sering bicara sendiri, suatu malam duduk di tengah ruang keluarga dan berkata pelan, "Lia bawa bunga buat Mama, tapi bunganya gak suka dilihat." Ayla menoleh cepat. "Bunga apa?" Bima hanya tersenyum, lalu menanjuk ke langit-langit yang disimpan di atas tempat dia tidur. Hari itu cerah, matahari menggantung tinggi, panas merayap pelan ke dalam rumah lewat celah-celah tirai. Ayla sedang menyetrika pakaian di ruang tengah. Jendela dibuka lebar seperti biasa agar angin bisa masuk. Udara dari luar membawa aroma pohon cemara dan tanah kering, khas kota kecil yang belum tersentuh polusi berat. Tapi tiba-tiba hawa berubah. Angin berhenti, seolah seseorang menutup rapat keran udara dari luar. Suasana menjadi sepi sekali, tidak ada suara burung, tidak ada suara langkah dari luar. Dan di tengah keheningan itu, Ayla melihat sesuatu yang membuatnya menghentikan gerakan tangannya. Jendela ruang tengah yang sedari tadi terbuka lebar, sekarang tertutup rapat. Dan kacanya berembun. Bukan embun biasa, tapi embun tebal, putih pucat, seperti kabut tipis yang menggumpal di permukaan kaca dari dalam. Seolah seseorang baru saja menempelkan wajah dinginnya di sana. Dan menghela napas perlahan, Ayla main dekot, meletakkan setrikaan, dan berjalan pelan ke jendela. Ia menyentuh permukaan kacanya. Dingin, seperti menyentuh permukaan es. Mustahil, cuaca di luar nyaris 30 derajat. Tapi di sini, kaca itu membeku. Ia memeriksa ventilasi, tak ada AC, tak ada kipas. Rumah itu tua, dan ruang tengah adalah bagian paling panas di siang hari. Tapi sekarang, hawa dingin menyelubungi seluruh ruangan itu, merayap pelan seperti kabut yang tidak terlihat. Ketika Raffi pulang, Ayla bercerita. Ia menunjuk kaca jendela yang saat itu sudah kembali normal, hangat dan kering. Raffi hanya mengerutkan dahi. "Mungkin kamu kecapekan, Le, atau lembab karena kelembaban udara luar. Cuaca di sini kan gak stabil." Tapi malam harinya, Bu Tati turun dari kamarnya dengan wajah pucat. Ia hanya berkata satu kalimat sebelum masuk ke dapur. "Jangan biarkan jendela itu terbuka saat sore. Ada yang suka masuk dari situ." Ayla menatap punggung ibu mertuanya. Diam. Ia ingin bertanya siapa, tapi rasa dingin dari kaca jendela itu belum sepenuhnya hilang dari telapak tangannya. Dan entah kenapa, ia merasa seperti seseorang baru saja berdiri di balik jendela itu sore tadi. Seseorang yang tidak ingin dilihat. Kamar paling belakang, yang menghadap ke taman kecil di ujung selatan rumah sejak awal, memang tidak digunakan. Sejak pindah, pintunya selalu tertutup rapat. Raffi pernah membuka sebentar saat awal pindahan, hanya untuk menaruh beberapa dus lama, lalu segera menutupnya kembali. Ia bilang,
ruangannya terlalu pengap dan gelap. Biarin aja kosong dulu. Lagi pula kita juga nggak butuh banyak kamar, ujarnya waktu itu. Tapi Ayla lama-lama merasa kamar itu menolak disentuh. Setiap kali ia berniat membersihkan bagian dalam, selalu ada saja halangan aneh. Pel yang tiba-tiba patah, sapu yang menghilang, lapel yang entah bagaimana ditemukan basah kuyup di dapur padahal belum dipakai. Bahkan 2 kali kunci pintunya lenyap begitu saja dari gantungan, lalu muncul lagi di tempat yang tak masuk akal sekali, di bawah bantal Bima. Lain waktu di ember berisi air rendaman cucian. Hari ketika Ayla benar-benar mencoba masuk sendirian, hawa ruangan itu membuatnya diam cukup lama di ambang pintu. Dingin, tapi bukan dingin biasa. Udara di dalam seperti tidak bergerak, tak bergaung. Bau lembab tipis terasa di ujung hidung. Meski tak ada sumber air di sana, sinar matahari pun seolah enggan masuk. Meskipun jendela terbuka, tirai putih yang menggantung nyaris tak berkibar. Padahal angin dari luar cukup kencang. Ayla melangkah masuk. Hanya beberapa langkah, lantai kayunya mengerang pelan, seperti menahan sesuatu. Ia mencoba menyapu, tapi sebelum setengah ruangan bersih, bulu sapunya copot semua seperti dicabut paksa. Saat ia berbalik untuk mengambil pel, pintu kamar tiba-tiba menutup pelan, sendiri, tak keras, tapi cukup untuk membuat jantungnya berdegup cepat. Ia membuka pintu lagi, menahan napas, lalu keluar perlahan, tanpa berkata apa-apa. Malamnya, saat Raffi bertanya, kenapa ia tidak jadi membersihkan, Ayla hanya menjawab pendek, nanti aja, mungkin lusa. Bu Tati, yang diam sejak sore, menambahkan dengan lirih, kamar itu memang dari dulu kosong. Katanya, dulu isinya bukan buat orang. Raffi menoleh. Maksudnya, tapi Bu Tati tak menjawab, hanya menatap ke arah lorong belakang dengan sorot mata kosong seperti sedang mendengarkan sesuatu yang tidak didengar oleh yang lain. Dan dari kejauhan, pelan sekali, terdengar suara ketukan pelan dari arah pintu kamar belakang. Tok, 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 seperti sesuatu yang ingin keluar, atau tak ingin dilupakan. Di beranda belakang rumah, tersembunyi di balik pohon cemara tua dan semak-semak lebat, ada sebuah kursi rotan tua. Bukan kursi sembarangan, ia tampak kokoh, meski sudah usang, dengan dudukan lebar dan sandaran melengkung yang menghitam karena usia. Ayla ingat, kursi itu sudah ada sejak mereka pertama datang. Raffi sempat berniat membuangnya, tapi Bu Tati melarang. Biarin saja di situ. Kayaknya dia nggak suka dipindah. Sejak itu, kursi itu dibiarkan berdiri sendiri, menyatu dengan suasana lembab dan redup beranda belakang yang jarang mereka kunjungi. Tapi sesuatu berubah. Beberapa malam, Ayla mulai memperhatikan dari jendela dapur kursi itu bergerak. Perlahan, seperti diayun tangan ringan yang tak kelihatan, maju mundur pelan, seperti seseorang sedang menikmati angin malam. Tak ada angin, bahkan daun-daun cemara pun nyaris tak bergerak. Suatu malam, saat Ayla sedang mencuci piring, Bima tiba-tiba muncul di belakangnya. Mama tahu nggak? Bisiknya, kursi itu dipakai Lia kalau dia capek. Ayla menoleh. Capek? Iya. Kalau habis turun dari atas, dia suka duduk di situ dulu. Turun dari mana? Bima menunjuk ke langit-langit. Dapur. Senyumnya samar, tapi matanya terlihat kosong. Ayla tidak bertanya lebih jauh, tapi malam itu, saat lampu dapur dimatikan dan semua sudah tidur, Ayla kembali mengintip keluar lewat tirai kecil jendela. Kursi itu lagi-lagi bergerak. Perlahan, konsisten, seperti ditunggui. Tapi ada yang berbeda. Bayangan tipis di lantai kayu, melingkar samar di bawah kursi, seakan ada yang duduk di sana, punggung membungkuk, rambut terurai, tidak menghadap keluar, tapi ke dalam rumah. Ayla menutup tirai. Ia tak bisa tidur malam itu. Dan esoknya, ia perhatikan, kursi itu masih hangat dan ada helaian rambut panjang, hitam, tersangkut di sandarannya. Pagi itu, Ayla sedang membersihkan bagian atas lemari dapur saat ia melihatnya sesuatu yang awalnya ia kira hanya bayangan retak cat dinding. Tapi saat mendekat dan mengangkat bangku untuk melihat lebih jelas ke arah sudut tembok dekat plafon, jantungnya bergeser satu ketukan. Goresan, bukan satu atau dua,
tapi banyak, tidak beraturan, dan semuanya mengarah ke satu sisi ke bawah. Seperti sesuatu mencoba mencakar keluar dari balik langit-langit. Mencari jalan turun, ia menyusuri sisi dinding yang sama ke ruang tengah. Lalu ke koridor menuju kamar belakang. Semakin dekat ke ujung rumah, goresan-goresan itu makin rapat dan dalam. Beberapa terlihat baru. Catnya masih mengelupas segar. Serpihan halusnya menempel di lantai, seolah dicakar. Tadi malam, Ayla menyentuh salah satunya. Ujung goresannya kasar, dan saat jari Ayla menggeseknya, muncul bau samar lembab dan logam, seperti besi berkarat. Ia memanggil Raffi. Tapi saat mereka kembali bersama, goresan di dekat plafon dapur sudah lenyap. Dindingnya kembali mulus, hanya kusam oleh usia. Ayla ingin bersumpah, ia tidak berhalusinasi. Malamnya, Bima menggambar sesuatu dengan krayon. Ia membuat bentuk rumah mereka, lalu lingkaran di atasnya. "Ini apa, Nak?" tanya Ayla sambil memperhatikan plafon. "Lihat tinggalnya di atas itu." Ayla mengerutkan kening. "Sendirian?" Bima menggeleng. Dia bilang, dia dulu digoresin orang, tapi sekarang dia yang ganti gores. Ayla diam. Tubuhnya terasa dingin. Sebelum tidur, ia menatap plafon kamar mereka. Lama dan tepat sebelum ia memejamkan mata, ia sempat melihat satu garis baru tipis dan segar menjalar dari sudut tembok ke arah tempat tidur. Seperti goresan dari kuku yang sangat panjang, cermin di atas wastafel. Kamar mandi itu sederhana berbingkai, kayu tua, warnanya pudar seperti pernah terendam waktu. Sudah ada sejak mereka pindah, dan tak pernah menjadi perhatian. Sampai malam-malam terakhir ini, Ayla yang pertama kali menyadari waktu sedang mencuci wajah. Sebelum tidur, ia perhatikan pantulan di dalamnya terasa sedikit terlambat. Saat ia mengangkat wajah dari air, pantulan dirinya belum ikut bergerak. Sepersekian detik tertinggal, seperti sedang mengejar gerakan. Ia mengira matanya lelah, tapi malam berikutnya, ia kembali melihat hal yang sama. Tahun kali ini, bukan hanya gerakan lambat tapi ada bayangan samar di belakang dirinya. Berdiri jauh di koridor gelap, nyaris tak terlihat bentuknya, hanya lekukan kepala dan pundak. Saat Ayla menoleh cepat, tak ada siapa-siapa, tapi setiap kali ia kembali menghadap ke cermin, sosok itu seperti lebih dekat. Satu malam, Raffi masuk ke kamar mandi setelahnya. Ia menatap cermin sekilas saat mencuci tangan, lalu memanggil pelan, "Le, kamu tadi di sini ya?" "Baru aja." Allah dari dalam kamar menjawab, "Udah 5 menit." "Kenapa?" Cerminnya, "Barusan kayak masih ada bayangan kamu." Ayla tidak menjawab. Ia hanya menatap ke arah pintu kamar mandi yang kini tertutup, dan merasa dingin merayap dari ubin ke telapak kakinya. Keesokan harinya, Bu Tati berdiri lama di depan cermin itu. Tidak berkata apa-apa, hanya menatap ketika Ayla lewat dan bertanya, "Ada apa, Bu?" Bu Tati hanya menjawab lirih, "Cermin lama itu dulu punya istri pemilik rumah pertama. Dia meninggal di depan sini. Tapi katanya, wajahnya gak pernah pergi." Sejak malam itu, Ayla menutup cermin dengan kain tipis, tapi tak bisa menahan diri untuk tidak mengintip. Sekali waktu, dan waktu itu, ia lihat dirinya sendiri tapi matanya tidak berkedip. Dan sosok di belakangnya sudah hampir di bahunya. Lukisan itu sudah tergantung sejak mereka datang. Tua, berbingkai tebal, sedikit miring di sisi kanan. Gambarnya sebuah meja makan dengan 3 kursi 1 kosong. 2 ditempati sosok laki-laki dan perempuan tanpa wajah. Warnanya kekuningan. Catnya mulai mengelupas. Raffi sempat ingin melepasnya saat awal pindah, tapi paku di dinding begitu kuat menancap, seperti ditanam bersama tembok. "Udah, biarin aja, biar jadi ornamen lama," kata Ayla waktu itu. Minggu-minggu pertama, lukisan itu nyaris tak mereka perhatikan, tapi perlahan, Ayla merasa lukisan itu berubah. Bukan drastis, tapi tiap kali dilihat, ada warna yang tampak lebih pudar. Kabut tipis seolah merayap di kanvasnya. Wajah kedua sosok dalam lukisan makin buram seperti dicuci pelan dari dalam. Dan yang paling mengganggu, suatu malam Ayla melihat bayangan kecil di pojok bawah lukisan. Ia pikir itu hanya noda atau bekas debu. Tapi saat mendekat, ia menyadari bentuknya. Seperti anak kecil yang berdiri menunduk,
Wajahnya tak terlihat, tapi tubuhnya jelas ke arah meja. Ia memanggil Raffi. "Ini ada sebelumnya nggak, Vi?" Raffi menatap, mengernyit. "Kita bertiga aja kan yang makan di sini," katanya pelan. "Harusnya nggak ada anak kecil di situ." Malamnya, saat makan malam, Bima menatap lama ke arah lukisan itu. Sendoknya tidak bergerak. "Lia bilang itu meja mereka dulu," ucapnya tiba-tiba. Waktu dia masih makan, Ayla dan Raffi saling pandang. "Dulu ada 4, lanjut Bima pelan. "Tapi 1 hilang di kamar belakang. Sekarang dia balik lagi. Jadi, lukisan, tak ada yang melanjutkan makan malam." Dan esoknya, saat cahaya pagi menyinari lukisan tua itu, sosok keempat sudah tak samar lagi. Tubuh kecilnya kini jelas berdiri di belakang kursi kosong, seperti menunggu giliran duduk kembali. Pagi itu Bu Tati bangun lebih awal dari biasanya. Udara terasa lebih dingin dari semalam, seperti embun tebal masuk diam-diam melalui celah jendela. Langit masih kelabu dan tirai krem di kamarnya bergoyang perlahan meski tak ada angin. Ia duduk di tepi ranjang, mengikat rambutnya, dan pandangannya jatuh pada tirai yang melambai pelan. Awalnya, ia mengira itu karena jendela terbuka. Tapi saat diperhatikan lebih saksama, gerakannya tidak acak. Tirai itu seperti ditarik dari bawah, pelan, lalu diam, lalu muncul sesuatu. Tangan kecil muncul dari balik kain, ujung jari pucatnya mencengkeram tirai perlahan, seperti menggenggam dengan hati-hati, seolah sedang bermain petak umpet. Bu Tati terpaku. Ia tidak bisa bersuara. Tangan itu bergerak sedikit seperti memanggil, lalu berhenti, dan dalam satu tarikan napas, keberanian Bu Tati melonjak. Ia bangkit, menyibak tirai dengan keras. Kosong, tak ada siapa-siapa, tapi kain tirai masih bergerak, seperti baru saja dilepas. Di lantai, tepat di bawah jendela, ada bekas jejak 2 tapak kaki mungil di debu yang belum sempat ia sapu. Saat Ayla datang membawakan teh, Bu Tati hanya berkata, "Tolong, jangan buka jendela malam-malam lagi." Ayla bingung. "Loh, jendela? Ibu dikunci kok." Bu Tati menatap jendela. Matanya kosong, bibirnya bergerak pelan. "Kalau dikunci, siapa yang bisa masuk buat pegang tirai?" Malam itu, Ayla memasang kunci tambahan di jendela kamar Bu Tati, tapi tirai itu tetap bergerak. Dan entah kenapa, baunya seperti tanah yang baru digali. Pukul 3 dini hari, udara lembab menempel di dinding kamar seperti kabut yang tak bisa diusir. Raffi terbangun lebih dulu, mendengar suara samar nyaris seperti angin yang berbisik di telinga. Tapi suara itu punya irama, pelan, mendayu nada-nada pendek, seperti lagu anak-anak, dinyanyikan sendirian, pelan sekali. Raffi duduk, Ayla juga terbangun. "Kau dengar, Le?" Ayla mengangguk pelan. Suara itu tidak berasal dari luar rumah, tidak pula dari dalam kamar, tapi dari atas, dari loteng. Mereka saling pandang. Tidak ingat pernah membuka loteng itu, bahkan tidak yakin ada akses ke sana. Tapi suara nyanyian itu jelas datang dari balik. Plafon terdengar lembut dan sedih. Lagu itu berhenti tiba-tiba, digantikan suara gesekan kayu, seperti sesuatu sedang diseret. Pelan, berat, Ayla memberanikan diri, menatap ke sudut langit-langit ruang tamu pagi harinya, dan menemukan sebuah penutup kayu kecil tersembunyi, hampir menyatu dengan warna plafon. Ukurannya cukup untuk dilewati. Tubuh kecil, saat Raffi naik tangga lipat dan membuka pelan penutup itu, udara dingin langsung merayap turun, gelap pekat di dalam, bau debu bercampur tanah kering. Senter diarahkannya ke dalam ruang kecil itu, hampir kosong, kecuali satu sudut, di mana ada bantal kecil tua dan boneka kayu dengan mata rusak menghadap tembok. "Sejak kapan ini di sini?" bisik Ayla. Tak ada yang menjawab, tapi dari dalam loteng yang gelap itu, suara kayu berderit kembali terdengar, seperti lantai tua ditekan oleh langkah kecil yang menari. Dan di malam berikutnya, lagu itu terdengar lagi, lebih jelas, lebih dekat, seperti sedang diulang agar tak dilupakan. Awalnya, Bima adalah anak yang mudah tidur. Sekali lampu dimatikan, ia akan terlelap dalam hitungan menit. Tapi kini, tiap malam,
Suaranya selalu terdengar dari kamar tidak menangis, tapi berbed, seperti menolak sesuatu. Enggak, Lia, enggak mau. Jangan lihat aku dari situ. Ayla mencoba masuk ke kamar, tapi tiap kali pintu dibuka, Bima langsung diam. Ia menunduk di atas kasurnya, menarik selimut sampai ke dagu. Mama, boleh lampunya nyala terus malam ini? Ayla mengangguk, meski heran. Tapi 3 malam berturut-turut, Bima makin rewel. Matanya memerah karena kurang tidur. Ia menolak ditinggal sendirian, bahkan untuk pergi ke kamar mandi. Waktu ditanya, ia berkata pelan, Lia sekarang beda, Ma. Wajahnya udah gak kayak dulu. Ayla menelan ludah. Beda gimana? Bima menggigit bibir, lalu menatap ke atas ke langit-langit kamar yang gelap. Dia duduk di atas itu. Kakinya gantung, tapi mukanya kayak bukan manusia. Raffi kemudian memeriksa plafon kamar itu keesokan harinya. Tidak ada apa-apa, tapi ketika mencoba menyalakan lampu gantung di tengah ruangan, saklarnya tiba-tiba mati. Bola lampu padam. Dan malam itu, meski kamar sudah diterangi lampu meja, Bima tetap tidak berani memejamkan mata. Ia duduk di pojok ranjang, memeluk lutut, dan berbisik sendiri, Lia marah. Karena aku udah gak mau main lagi. Di sudut kamar, bayangan di lenggut langit tampak lebih gelap dari seharusnya. Seperti ada yang menggantung dan diam-diam memperhatikan. Dari atas, tak ada suara keras, tak ada penampakan. Tapi yang paling menyiksa, justru sunyi yang menebal. Pagi datang lebih lambat. Sore terasa seperti tak pernah selesai. Ayla mulai merasa aneh tiap kali melihat jam. Waktu di ponselnya selalu berbeda dengan jam dinding. Lebih lambat. Sialawak di dalam rumah berjalan dengan aturan sendiri. Lorong dari dapur ke kamar belakang terasa makin panjang, seperti bertambah beberapa langkah setiap harinya. Bahkan suara langkah kaki mereka bergema aneh, seperti sedang berjalan dalam selimut tebal yang menelan gema. Ibu Tati mengeluh, dada sesak tiap sore menjelang maghrib. Rumah ini kayak napasnya nempel di kulit, gumamnya sambil memegangi dada. Raffi yang dulu tidak terlalu sensitif, mulai sulit tidur. Ia bangun dengan tubuh berat, seperti tertimbun beban tak kasat mata. Saya udah 3 malam mimpi masuk ke lorong gelap, gak pernah sampai ujung, katanya pada Ayla. Bima makin diam. Kadang dia hanya berdiri menghadap tembok, seperti menunggu seseorang keluar dari balik dinding. Dan suatu sore, Ayla duduk sendirian di ruang tamu. Saat menyadari tak satu pun jam di rumah yang bergerak. Semua jarum terhenti di waktu yang berbeda jam dinding, arloji dapur, bahkan jam kecil milik Ibu Tati. Ketika ia membuka tirai untuk melihat jam dari langit, matahari sudah hampir tenggelam. Ia merasa baru duduk selama 10 menit. Tapi jam di ponselnya menunjukkan sudah lebih dari 2 jam berlalu. Dan di pantulan kaca jendela, lorong di belakangnya tampak lebih panjang dari seharusnya. Seperti rumah mencoba menjauhkan ujungnya dari siapapun yang tinggal di dalam. Malam itu sunyi, terlalu sunyi, tidak ada jangkrik, tidak ada bunyi kipas. Bahkan suara Bima pun tak terdengar. Anak itu akhirnya tertidur karena kelelahan menangis. Raffi dan Ayla mencoba tidur lebih awal. Jam dinding menunjukkan hampir pukul 1 pagi. Udara terasa kaku, seolah membeku di tempat. Lalu perlahan ada suara gesekan halus. Krek, krek, krek. Bukan satu, tapi banyak dari berbagai sudut rumah. Ayla bangkit lebih dulu. Saat membuka pintu kamar, napasnya tercekat. Lorong depan gelap, tapi ia bisa melihat semua pintu di sepanjang dinding terbuka lebar. Lemari linen, gudang kecil di bawah tangga, kabinet, dapur, bahkan laci-laci kecil di ruang kerja. Tidak satu pun terbuka dengan keras. Semuanya perlahan, seperti diayun oleh tangan yang sabar. Sunyi tetap lekat, tapi angin dingin perlahan merayap masuk ke dalam rumah, seolah pintu-pintu itu mengundangnya dari dunia lain. Raffi memeriksa pintu depan tertutup rapat. Pintu kamar Bima terbuka sedikit. Saat Ayla melongok, anak itu masih tidur, tapi tubuhnya meringkuk kecil, seperti menahan dingin. Dan ketika Bu Tati menyalakan lampu koridor, tidak ada satu pun pintu yang menunjukkan tanda dipaksa atau dibuka dari luar rumah itu. Hanya dirinya sendiri
Tak lama setelah semua diperiksa dan ditutup kembali, Ayla kembali ke kamar. Tapi sebelum pintu ditutup, ia menoleh. Satu laci meja kecil di lorong terbuka lagi. Di dalamnya hanya satu benda, sapu tangan lusuh berwarna biru dengan nama Lia tersulam samar di ujung kainnya. Subuh itu, Raffi terbangun oleh suara genteng yang berderak pelan, bukan seperti benda jatuh, tapi seperti berat tubuh seseorang berpindah perlahan di atas atap. Ia berdiri, membuka jendela kamar yang menghadap halaman belakang. Udara dini hari menusuk kulit, langit masih gelap keunguan, dan di sana tepat di ujung atap, berdiri sosok perempuan, tingginya tidak wajar, rambutnya panjang berantakan, menutupi sebagian wajah. Tapi bukan itu yang membuat Raffi tercekat, melainkan arah tatapannya. Ia menatap lurus ke jendela kamar Bima. Tanpa bergerak sedikit pun tubuh Nia diam, tak tergoyah angin. Hanya gaun putihnya yang tampak lembab, menggantung berat, seolah basah oleh sesuatu. Tatapannya kosong, tapi syarat intensitas, seperti sedang memastikan sesuatu tetap di tempatnya. Raffi terpaku, tak tahu harus memanggil siapa. Saat akhirnya ia berani berkedip, sosok itu menghilang. Bukan melompat turun, bukan berjalan pergi, hanya tidak ada lagi di sana. Pagi harinya saat memeriksa genteng, Raffi tidak menemukan jejak. Tapi di salah satu sudut atap tepat di atas kamar Bima, ada bekas tanah basah dan 2 jejak kaki telanjang panjang dan mengarah ke tepi. Saat ditanya, Bima hanya berkata pelan, "Lia kadang berdiri di atas. Katanya, biar bisa jaga aku, supaya nggak pergi sebelum waktunya." Pukul 4 pagi. Langit belum berubah warna. Kota kecil Lembah Nira masih terlelap. Dan di dalam rumah cemara, Ayla dan Raffi tengah mengemas barang seadanya dalam diam. Mereka tak berbicara banyak. Tak perlu. Sejak malam sebelumnya, suasana rumah seperti menggigil dalam bayangan. Lorong-lorong terasa lebih gelap dari biasanya. Suara detik jam seperti menggema lebih keras. Dan Bima berbicara dalam tidur. Kalimatnya pelan, tapi menusuk. "Ma, kalau kita pergi, Lia ikut nggak?" Tak ada jawaban. Tapi malam itu, angin di dalam rumah berhembus dari arah dalam, bukan dari luar. Dan sebelum subuh, keputusan dibuat. Mereka pergi tanpa menyalakan lampu, tanpa mengecek semua sudut, tanpa melihat ke belakang. Raffi hanya mengambil dompet, dokumen, dan tas kecil. Sisanya termasuk mainan Bima, peralatan dapur, bahkan koper utama ditinggalkan. Ibu Tati digandeng pelan, matanya sembab tapi tidak melawan. Ia seperti tahu, rumah itu tak boleh diberi waktu untuk menyadari mereka akan pergi. Pintu tidak dikunci, pagar dibiarkan terbuka. Dan saat mereka mendorong mobil keluar perlahan, Ayla melirik ke kaca spion. Tirai lantai atas bergerak sedikit, seolah seseorang di baliknya sedang mengintip. Tapi tidak ada siapapun di lantai atas. Tidak seharusnya ada siapapun. Mereka menyetir keluar jalan cemara tanpa menoleh. Dan rumah itu membiarkan mereka pergi. Untuk saat ini, rumah itu tak marah, tak mengamuk. Ia hanya diam. Karena sesuatu dari dalamnya telah ikut pergi bersama mereka. 3 hari setelah mereka pergi, Ayla baru sadar ada satu map penting tertinggal, isi kontrak kerja, dokumen keluarga, dan akta kelahiran Bima. Raffi yang menawarkan diri untuk kembali. "Sebentar saja," katanya. Pagi-pagi, biar terang. Ia berangkat sendiri. Tak ada yang mencegah, hanya tatapan ragu dari Ayla dan diam yang menggantung dari Bu Tati. Rumah cemara masih tampak seperti biasa. Dari luar, tenang, tua, diam. Pintu pagar terbuka, seperti memang menunggu. Raffi masuk cepat, tidak menyalakan lampu. Sudah hafal letak map itu di laci kecil meja ruang tamu. Tapi ia terlambat 15 menit kembali ke mobil. Dan saat ia sampai di penginapan, tak membawa apa-apa. Bukan karena lupa, tangannya kosong, tapi basah dingin, seperti baru menyentuh sesuatu yang tak seharusnya disentuh. Ayla membukakan pintu. Ia tidak bicara. Raffi berdiri sebentar, lalu duduk perlahan di pinggir ranjang. Wajahnya pucat, mata merah, napas berat. Ia tak menjawab saat ditanya apakah ia menemukan map itu. Dan malamnya, Raffi duduk diam di balkon penginapan,
menatap langit yang mulai mendung. Ayla mengintip dari pintu. Ia mendengar suaminya bergumam pelan, hampir seperti doa. Tapi yang ia dengar hanyalah satu kalimat berulang-ulang. Bukan Lia yang tinggal di sana, tapi Lia yang terkunci di sini. Sejak saat itu, Raffi tak pernah lagi menyebut nama Lia. Tidak saat Bima memimpikannya, tidak saat Ayla bertanya, tidak saat Butati menangis pelan malam-malam. Dan entah kenapa, di bawah ranjang tempat Bima tidur di penginapan itu, Ayla menemukan sapu tangan biru dengan nama yang sama layak tersulam samar di ujungnya. Itulah kisah bayang di rumah Cemara. Sebuah rumah yang tak meminta untuk dihuni, hanya menunggu untuk dikenang oleh mereka yang pernah masuk dan mungkin tak sepenuhnya keluar. Kalau kalian pernah merasa rumah terasa lebih dingin dari biasanya, atau ada suara kecil yang tak pernah bisa dijelaskan, mungkin kalian hanya belum diperhatikan sepenuhnya, atau sedang diamati dari atas plafon. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, karena such happening, kita akan menyusuri kisah-kisah dari sudut gelap yang jarang disentuh manusia tapi tak pernah benar-benar kosong. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan ingat, jangan buka pintu kalau kamu tidak tahu siapa yang mengetuk.